minggu ini kita akan membahas mengenai surat berharga yang diterbitkan. Nah, kebutuhan dana bank dapat dipenuhi dari berbagai sumber dana. Salah satunya adalah melalui penjualan surat berharga pasar uang. Nah, kita singkatnya menjadi SPBU. SPBU ini adalah surat berharga yang diterbitkan dan ditandatangani oleh nasabah yang pada umumnya dilakukan sebagai jaminan atas pelunasan utang nasabah kepada bank yang bersangkutan. Jadi ceritanya jadi ceritanya gini, nasabah itu minjem uang ke bank gitu. Terus tiba-tiba nasabahnya itu kesulitan dalam melunasi hutangnya, sehingga si nasabah itu mengeluarkan yang namanya surat berharga gitu untuk penjaminan, untuk menjamin bahwa nasabah tersebut akan melunasi hutangnya gitu. Nah, surat berharga yang diterima dari nasabah sebagai jaminan pelunasan selanjutnya adalah menjadi aset bank. Dengan demikian, bank berhak untuk memperjualbelikan atau memperdagangkannya melalui pasar uang antar bank. Nah, surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang ini selanjutnya disebut dengan SPBU. Oke. Terus surat berharga SPBU yang diperdagangkan adalah surat sanggup atau supromes yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank. Terus surat sanggup yang diterbitkan oleh bank dalam rangka pinjaman antar bank bisa juga. Jadi bukan antara nasabah sama bank tapi antar bank gitu. Terus surat wesel dapat berupa surat wesel yang ditarik oleh suatu bank dan di-accept oleh pihak lain dalam rangka transaksi tertentu. Penarik atau pihak tertarik adalah nasabah bank atau LKBB. Nah, perdagangan SPBU dengan Bank Indonesia. Jadi ceritanya si bank itu punya SPBU terus dijual ke Bank Indonesia. SPBU harus berjangka waktu pendek dengan minimal 30 hari, nilai nominalnya minimal 25 juta, selanjutnya kelipatnya 5 juta dan maksimum ada 10 miliar. SPBU yang diterbitkan tidak dalam rangka kredit yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari BLBI. Terus dengan cara penjualannya dengan cara lelang dengan sistem diskonto. Nah, perdagangan SPBU ini harus memperhatikan hak dan kewajiban penjualan atau pembeli, penjual atau pembeli. Oleh karena itu, ketika perdagangan dimulai, harus ditegaskan perdagangan itu menggunakan cara outright atau repurchase agreement atau repo. Nah, transaksi outright adalah transaksi jual beli SPBU atas dasar sisa jatuh tempo SPBU yang bersangkutan. Repurchase agreement adalah transaksi perdagangan SPBU yang mensyaratkan penjual membeli kembali SPBU-nya sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Nah, penyelesaian transaksi diperhitungkan dengan nilai tunai SPBU sebagai berikut. Jadi ini rumus nilai tunainya ya. Jadi misalnya nasabah itu kan minjam uang ke bank, terus nasabahnya ada masalah. Nah, karena ada masalah, maka bank minta ada penjaminan. Maka si nasabah membuatlah SPBU ini untuk si bank, ya kan? Nah, sama si bank itu SPBU-nya itu dijual lagi ke Bank Indonesia, gitu ceritanya. Kalau di sini ya. Nah, surat berharga diterbitkan akan dicatat pada saat penerbitan, penjualan, dan pelunasan. Pada waktu penerbitan surat berharga, sebenarnya bank baru mendapat surat pengakuan utang dari nasabah atau bank lain yang selanjutnya menjadi aset bank dan sewaktu-waktu dapat dijual untuk memenuhi likuiditas bank. Nah, harga nominalnya sebagai aset, maka bank akan mencatatnya sebesar harga nominal. Harga nominal ini sebesar nilai kewajiban nasabah kepada bank. Misalnya nasabah melunasi pinjaman kepada bank, maka wesel tersebut harus sebesar nilai kewajiban. Nah, surat berharga yang diterima dari nasabah akan menjadi sumber dana bank bila dijual di pasar uang. Gitu. Nah, penjualan surat berharga ini akan dicatat sebesar harga jualnya atau nilai tunainya yang tadi nih waktu pas dia dijual ke pasar uang. Selisih nilai tunai, ya kan? Selisih nilai tunai dengan nilai nominal disebut dengan diskonto yang harus diamortisasi. Di pihak lain harus mengkreditkan rekening surat berharga yang diterbitkan yang diposisikan sebagai utang. Sedangkan diskonto yang telah diperhitung harus diamortisasi setiap bulan hingga jatuh tempo serta dikenakan pajak sebesar 15%. Sekarang kita langsung ke contoh soal. Misalnya nih, awal September 2014,
Seorang nasabah Bank Mitra Niaga Semarang mempunyai pinjaman nih 100 juta. Pinjaman tersebut telah diangsur sampai Februari sebesar 15.700 dengan rinciannya 12 juta dan bunganya 3.700. Jadi 12 tambah 3.700 jadinya 15.700. Setelah angsuran itu ternyata nasabah tidak lancar dalam melunasi kreditnya, sehingga nasabah tersebut dengan itikat baik membuat surat sanggup untuk melunasi sisa kreditnya, yaitu si SPBU ini, beserta dengan tunggakan bunga yang telah mencapai 4,8. Bunga promesnya 18% per tahun, jangka waktunya 90 hari. Penerbitan surat berharga ini terhitung tanggal 1 Mei 2015. Nah, tanggal 31 Mei si Bank Mitra ini menjual si SPBU-nya itu ke Bank Indonesia dengan diskontonya 16%. Hasil penjualannya langsung didebitkan ke rekening giro Bank Indonesia milik Bank Mitra Niaga. Nah, sekarang kita mencari dulu nih nilai SPBU yang diterbitkannya. Kan awalnya kan plafonnya 100 juta ya. Terus pokoknya kan udah lunas nih 12 juta. Jadi outstanding kredit ya untuk pokoknya adalah 88 juta. Terus ada tunggakan bunga 4,8. 88 tambah 4,8 jadi 92,5. Ya kan? Terus bunga promes yang diperhitungkan adalah 92.800 kali 18% kali 90 per 360. Ya kan 90 hari per 360 sama setahun. Jadi 4176. Jadi nilai SPBU yang diterbitkan adalah 96.976. Jurnalnya gimana? Ya kan? SPBU itu kan sebagai aset ya, sebagai aset si bank. Berarti sebelah debitnya adalah surat berharga yang diterbitkan sebesar 96.976. Nah, kredit yang diberikan nih, ya kan ada outstanding kredit nih, tadi kan sebelah debit kan. Nah, sekarang kredit yang diberikannya jadinya berapa? 88 juta. Ya kan? Tadi nih sisanya dari pokok. Terus pendapatan bunganya 4.800.000. Ya kan? Tadi karena ada tunggakan bunga. Terus ada bunga SPBU yang diterima di muka sebesar 4.176. Nah, 4176 ini harus kita amortisasi setiap bulannya selama 3 bulan. Jurnalnya gimana? SPBU diterimanya sebelah debit kan, karena kan diamortisasi, sebelah kreditnya adalah pendapatan bunga, ya kan? Terus ada lagi namanya hutang pajak. Hutang pajak itu berarti berapa? 15% ya pajaknya. 15% ya kan, pajak tuh 15% kan di sini. 15% ya kan? 15% dikali dengan 1.392.208. Jadi pendapatan bunganya 1.184. Itu dilakukan selama 3 bulan ya kan, selama 90 hari. Lalu kan dijual nih ya SPBU-nya kan ke Bank Indonesia dengan diskontonya 16%. Nah, nilai nominal SPBU-nya berapa nih? 96.976 ya kan, harga tunainya berapa? Nah, kita lihat nih harga tunainya pakai rumus yang tadi waktu pas di awal. 96.976 kali 360 dibagi 360 tambah 16% ya kan. Diskontonya yang 16%, makanya yang dijual ke Bank Indonesia dikali 60. Dapat 94.457. Berarti ada diskonto SPBU sebesar 25.181. Ya kan? Kalau ini artinya adalah kita itu menjual si surat berharganya nih. Jadi surat berharganya kita jual 96.976 kan, jadinya di sebelah mana? Di sebelah kredit. Ya kan? Jadi surat berharganya sebelah kredit nih. Jadi kesannya kita punya utang ya kan, ke mana? Ke Bank Indonesia. Giro Bank Indonesianya 94.457 ya kan, sebesar nilai tunainya. Terus diskonto yang belum diamortisasi 2518. Nah, karena di sini kita menjual si surat berharga, berarti kita kan kayak ngutang nih ke mana, ke BI. Maka harus diamortisasi nih 2518-nya. Tapi kan cuma tinggal 2 bulan kan, karena kan tadi kan dia kan ngejualnya kan tanggal 31 Mei. Kan awalnya kan 1 Mei, berarti kan udah pakai sebulan, berarti tinggal 2 bulan. 2518 dibagi 2, 1256, yaitu biaya bunga pada diskonto, diamortisasi 1256. Nah, pada tanggal 31 Juni kan sudah jatuh tempo nih si SPBU-nya, ya kan? Kita bikin jurnal amortisasi dulu deh, 1259 sama 1259. Biaya pada diskonto, ya kan? Nah, selanjutnya adalah kita tinggal ngebalik si surat berharganya ini sudah lunas pada giro Bank Indonesia sebesar 96.976. Nah, udah lunas, terus ini pada tanggal 31 Mei
PT Bank Niaga di samping melakukan amortisasi diskonto SPBU juga membukukan pelunasan ya kan sebesar 9676 sebab SPBU telah jatuh tempo. Pelunasan SPBU ke Bank Indonesia tidak lepas dari realisasi kesanggupan si nasabah debitur gitu. Jadi si debiturnya tuh bisa bayar nih sebesar 96976 yang tadi nih yang kita bikin di sini. Nih 96976. Jadi kita nerima kas kan, karena kan si debiturnya kan ngunasin kas pada surat berharga yang diterbitkan sebesar 96976. Karena ini lunas, maka kita bisa melunasi yang ke Bank Indonesia gitu ceritanya. Nah, dengan melakukan transaksi di pasar uang seperti diilustrasikan, jadi sebenarnya Bank Mitra Niaga ini telah memperoleh keuntungan berupa pendapatan bunga. Nah, kita bisa lihat dari sini. Kita dapat pendapatan bunga berapa nih di sini? 4176. Terus kita harus bayar ke Bank Indonesia 2518. Berarti kita ada untung berapa gitu. Nah, pendapatan bunga surat berharga dari nasabah 4176. Ini kan nih 4176 kan nih kita dapat tadi mana? Nih, kita dapat dapat pendapatan 4176. Ya kan? Tapi kan dikenain pajak nih. Oh iya, 208. Jadi totalnya dari pendapatan bunga yang kita dapat adalah 3547, ya kan? Terus yang dibayar ke Bank Indonesia 2518. Berarti kita ada untung pendapatan bunga bersih sebesar 1.030.000. Gitu. Itu sekian untuk surat berharga yang diterbitkan. Kasusnya hanya itu saja. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.